Nah, teman-teman, kita bertemu lagi pada episode Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan bagaimana caranya kita bisa hidup tenang, tidur nyenyak, walaupun di tengah bahaya. Hidup tenang, tidur nyenyak di tengah bahaya. Bagaimana tuh? Ya. Dalam Alkitab kita sering membaca dan dengar mengenai cerita waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya menyeberang danau. Tiba-tiba di danau ada badai, hujan deras, angin kencang, badai, sehingga kapalnya terombang-ambing dengan sangat kencang. Tapi Tuhan Yesus, murid-muridnya setengah mati, mendayung, ketakutan, mungkin menutup layar supaya tidak tertiup angin kencang, membuang air yang masuk ke dalam perahu, setengah mati, cepet-cepet takut air tambah banyak, kapalnya karam, tenggelam. Nah, yang kita bisa pelajari di sini adalah murid-murid semuanya terfokus pikirannya pada masalah, pada situasi dan kondisi yang berat dan berbahaya. Karena menurut logika, menurut rasio, sewaktu-waktu bisa tenggelam. Dan memang dalam keadaan bahaya karena angin besar, hujan deras, ombak besar, kapal kecil terombang-ambing. Tapi kita lihat di sini Tuhan Yesus tidur lelap, tidur nyenyak, tidak bangun-bangun. Sehingga muridnya mengatakan, "Wah, Tuhan tolong kami, bangun, kok tidur? Tuhan, ini situasinya bahaya, Tuhan. Tuhan tolong." Tuhan tidur nyenyak. Kenapa Tuhan bisa tidur nyenyak? Coba kita pikir, karena Tuhan itu yang mempunyai alam semesta. Karena Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Karena Tuhan itu maha kuasa dan Tuhan maha tahu. Dia sebenarnya ingin menguji hati murid-muridnya. Apakah murid-muridnya percaya penuh kepada Tuhan Yesus? Di sini intinya, apakah murid-muridnya percaya penuh kepada Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kadangkala kita percaya, kita mengatakan dengan mulut kita percaya. Murid-murid apalagi setiap hari bersama-sama Tuhan, setiap hari senasib sepenanggungan sama Tuhan, mengabarkan Injil sama-sama. Tapi waktu pencobaan datang, mereka ketakutan. Waktu masalah datang, mereka panik, mereka ketakutan. Mereka ragu bahwa mereka bisa selamat. Mereka ragu Tuhan itu tahu keadaan yang sebenarnya. Mereka berpikir secara manusia, secara logika, Tuhan memang benar-benar tidur. Nah, tapi Bapak Ibu, waktu Tuhan bangun, apa yang Tuhan tanya? Di mana imanmu? Kenapa kamu tidak percaya? Nah, di sini tuh. Ya. Lalu Tuhan menghardik badai, hujan, stop, langsung stop.
Di sini saya mau mengajak teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian meyakini bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan hadirat Tuhan. Segala sesuatu bisa terjadi, tapi bisa juga tidak terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Nah, masalahnya kita seringkali tidak percaya. Kita ragu pada Tuhan, ragu pada kekuasaannya, ragu pada cinta kasihnya, ragu pada kedaulatannya. Sehingga akhirnya iman kita bimbang. Tuhan mengatakan kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kita mengatakan gunung pindah, pindah gunungnya. Dahsyat bukan? Tapi kita ragu, apa benar saya ngomong gunung pindah? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nah, ini bedanya iman sama rasio. Secara rasio tidak masuk akal. Tapi kalau kita punya iman sebesar biji sawi saja, kata Tuhan, gunung pindah kalau kita suruh pindah. Nah, kembali bagaimana kita caranya hidup tenang dalam masalah. Bagaimana caranya kita mendapatkan damai sejahtera Tuhan dalam situasi pandemi COVID-19 yang banyak menyita dan membuat orang pada meninggal. Bagaimana kita bisa hidup tenang? Kita ketakutan. Tapi Tuhan berjanji. Sebelah kanan 1000 glepak. Sebelah kiri 10.000 glepak. Tapi Tuhan janji, Tuhan berjalan bersama kita. Terus kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kalau kita percaya, kita imani, dan kita taati, nah taati ya Bapak Ibu, pasti kita ada damai sejahtera. Pasti kita tidak takut. Pasti kita bisa berserah. Kenapa kita harus berserah? Karena kita harus percaya Tuhan itu berdaulat. Jadi kita mau khawatirkan apa? Tidak ada yang bisa kita khawatirkan. Terus kalau kita khawatir, kita bisa apa? Toh tidak bisa apa-apa juga. Karena itu percayalah kepada Tuhan. Pasti Tuhan menjaga, karena Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Apalagi Tuhan adalah Bapa kita yang di surga. Demikian teman-teman, sampai nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tapi jangan lupa subscribe supaya banyak sekali orang yang mendengar dan dia bisa mengerti pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Subscribe, like, share. Share boleh di mana saja, di Facebook, di WA, di LinkedIn, di mana saja yang Bapak Ibu punya grup. Sampai ketemu, Tuhan memberkati.